berterima kasih untuk karya keselamatan. Berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami datang menyembah-Mu ya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, oh, terpujilah namamu Yesus. Ku berterima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
Peristiwa air menjadi anggur adalah sebuah peristiwa mujizat yang Tuhan buat pertama kali di dalam kehidupan pelayanannya di muka bumi. Kisah ini bisa kita baca di Yohanes pasal 2. Saya akan bacakan secara urut. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Dalam terjemahan lain dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Saatku belum tiba." Di sini kita melihat bahwa pada masa itu, jika ada sebuah keluarga yang mengadakan acara perkawinan dan mereka kehabisan anggur, itu adalah sebuah aib yang luar biasa bagi keluarga itu. Nah, apalagi keluarga ini bukan dari kalangan keluarga biasa. Mereka dari keluarga dengan sosial yang tinggi. Di sini kita bisa melihat di ayat yang ke-6, dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Bapak Ibu, tempayan di sini bukan tempayan tanah liat. Namun dikatakan di terjemahan yang lain dijelaskan bahwa tempayan ini adalah tempayan dari batu. Di mana pada masa itu tempayan batu adalah benda yang sangat mahal yang hanya bisa dipunyai oleh keluarga dengan strata ekonomi yang menengah ke atas. Dan mereka bukan hanya punya 1, tapi mereka punya 6 tempayan. Dan 1 tempayan itu kira-kira berisi 18 hingga 27 galon air. Jadi kita bisa bayangkan bahwa mereka adalah keluarga yang sangat kaya pada masa itu. Dan keluarga yang sangat kaya, namun mereka kehabisan anggur. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka sedang menghadapi situasi yang sangat genting dan sangat darurat pada masa itu. Dan sebelumnya mereka ini sedang memamerkan kekayaan mereka. Mereka sedang mengeluarkan apa yang mereka punya, apa yang bisa mereka keluarkan untuk mereka bisa membuat para tamu itu terkesan dengan kekayaan mereka. Ini juga yang menjadi natur setiap kita sebagai manusia, bahwa pada dasarnya kita ini ingin selalu memamerkan apa yang ada pada kita. Entah kekayaan kita, entah kepandaian kita, entah itu mungkin status sosial kita, apapun itu. Kita ingin manusia itu terkesan dengan kita, dengan apa yang ada di luar kita, bukan apa yang ada di dalam kita. Dan ini yang Alkitab berusaha jelaskan kepada kita bahwa ini adalah natur manusia. Manusia ingin selalu dianggap hebat, manusia ingin selalu dianggap kuat, dan lain sebagainya. Namun yang terjadi adalah pemimpin pesta ini melakukan kesalahan, yaitu dia salah perhitungan. Sudah memamerkan kekayaannya, namun mereka kehabisan anggur. Nah, di sini mereka kelabakan dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Karena sudah terlanjur menunjukkan kekayaan, namun kehabisan anggur. Dan mereka akan menanggung malu itu seumur hidup mereka. Namun di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Yesus yang sangat baik dan Yesus yang sangat peduli kepada kita sebagai manusia. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kesalahan sebesar apapun yang dibuat oleh pemimpin pesta itu dengan salah perhitungan sehingga itu akan beresiko dia akan menanggung malu seumur hidupnya. Namun terpujilah nama Tuhan bahwa pada saat itu Yesus ada di situ. Dan Yesus bergerak. Dan Yesus menyatakan mujizatnya pada saat itu. Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkin saat ini kita sedang tenggelam di dalam pengalaman-pengalaman masa lalu, kepahitan-kepahitan di masa lalu, kegagalan-kegagalan di masa lalu. Dan itu mungkin tidak bisa lepas dari kita hingga saat ini. Hingga saat Bapak Ibu mendengar atau melihat siaran ini, acara ini. Namun bila firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun kegagalan kita di masa lalu, Tuhan Yesus sanggup mengubahkannya. Tuhan Yesus sanggup mengubah air yang lama, air menjadi anggur. Bahkan anggur itu anggur yang lebih baik dari anggur yang dipunyai yang pertama kali. Percayalah bahwa ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita di masa lalu menjadi anggur yang manis, bahkan lebih manis dari yang kita bayangkan sebelumnya. Mari kita mau ingat lagi pada saat ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, atau mungkin kita sudah selesai melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan, aku mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Setiap kegagalan yang aku buat, kesalahan yang pernah aku buat, penyesalan-penyesalan yang pernah terjadi hingga saat ini, Tuhan. Aku mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku mau berpegang kepada janji-Mu, bahwa saat Engkau hadir di dalam kehidupanku, Engkau sanggup mengubahkan segalanya ya Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segalanya menjadi lebih baik, bahkan lebih dari yang aku impikan sebelumnya. Kita akan melihat mengapa Yesus membuat tanda ini di awal pertama kali pelayanannya Dia. Di sini kita belajar bahwa untuk kita bisa mencapai kehidupan kita yang lebih baik, untuk kita bisa berjalan dari level ke level yang berikutnya, maka kita tidak bisa dibebani oleh pengalaman hidup yang lama. Maka kita tidak bisa dibebani oleh kepahitan-kepahitan yang lama, penyesalan-penyesalan yang lama. Kita tidak bisa dibebani itu. Oleh sebab itu, melalui kisah ini sebagai gambaran, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, jika kita ingin maju dalam kehidupan kita, jika kita ingin maju di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, maka hal yang pertama yang harus terjadi dalam hidup kita adalah kita melepaskan semua yang menjadi beban kita. Kesalahan kita, dosa-dosa kita, penyesalan-penyesalan kita. Kita lepaskan semua, kita tanggalkan di kaki Yesus, dan biarkan Yesus bekerja dalam hidup kita. Baru setelah itu kita bisa menikmati anggur yang lebih manis dari anggur yang lama. Tuhan, biarlah Engkau menjamah kami saat ini, menjamah kedalaman hati kami. Tolong kami Tuhan, mungkin kami tidak bisa menanggung beban ini, namun Tuhan melalui secret place pada hari ini, biarlah Tuhan Kau hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, mengubah kehidupan kami, menjamah hati kami, membaharui hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa berjalan di dalam kehidupan kami yang berikutnya. Kami ingin Tuhan berjalan bersama dengan Engkau dan menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami tidak lagi mau hidup di dalam penyesalan. Kami tidak lagi mau hidup di dalam kepahitan. Kami tidak lagi mau Tuhan hidup di dalam beban-beban yang merintangi jalan kami ke depan. Kami mau melepaskan itu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada damai sejahtera yang baru yang turun menguasai hati dan pikiran kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila kiranya renungan pada pagi hari ini, pada hari ini, bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa menghiburkan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setia